Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qila dhihabun nurihim aqidatuhum lil mu'minin ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhihabun nurihim aqidatihim lil mu'min. Dhihabun nurihim, ada humnya kalau di situ Wahyu. Apa nuri aqidatihim? Dhihabun nuri aqidatihim atau dhihabun nurihim? Belum ketemu ya? Belum ketemu? Ayo. Wakila itu. Oh, ada himnya juga ya? Dhihabun nurihim aqidatihim lil mu'minin ala lisan Rasulullah. Dan dikatakan bahwa yang dimaksud dengan dhahaballahu binurihim itu maksudnya adalah hilangnya akidah mereka lil mu'minina untuk orang-orang mukmin ala lisan Rasulullah, atas lisan atau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakila, dan disebutkan dhihabun nurihim itu maksudnya adalah dhihabun nurihim, hilangnya cahaya mereka fil qabri, di kuburan, au ala sirati, atau di siratul mustaqim. Masih tentang surat Al-Baqarah, dhahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya mereka, maksudnya cahaya orang-orang munafik. Pembahasan yang kemarin, orang-orang munafik itu memang seperti orang yang menghidupkan api, tapi api itu cuma sementara. Kullama adallahum ma syaufi wa idza adlama alaihim qawmun. Ketika dia menghidupkan api, kemudian Allah padamkan lagi apinya. Jadi cuma sementara. Penafsiran yang sebelumnya yang pernah kita bahas, ini maksudnya orang munafik walaupun sudah mengucapkan syahadat, ya tetap dia dihukumi sebagai orang Islam. Artinya dihukumi sebagai orang Islam itu bagaimana? Artinya nanti haknya sebagai muslim ya disolatin, yang udah syahadat. Haknya sebagai seorang mukmin boleh nikah dengan muslimah, jadi bolehin orang udah syahadat walaupun hatinya belum iman. Tapi itu hanya sementara cahayanya, artinya cahaya terang seperti itu bisa mendapat satu fasilitas seperti itu artinya cuma di dunia, nanti dikubur habis dah. Itu pembahasan yang sebelumnya. Nah, pembahasan yang sekarang ada juga yang mengatakan bahwa Allah menghilangkan cahaya orang-orang munafik itu maksudnya Allah hilangkan cahaya akidah, keyakinan mereka. Jadi kalau cuma syahadat sampai lisan doang, itu berarti apinya ya cuma sebentar doang. Apinya tidak bisa lama, pasti dia segera padam. Karena cahaya iman itu harus sampai kepada hati. Kalau cahaya iman cuma sampai lisan doang, cuma sampai aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah, cuma lisan doang, maka tidak akan cepat atau tidak akan lama, pasti padam lagi. Orang nggak ada ininya, nggak sampai ke hati, nggak ada bahan bakarnya, jadi cuma di lisan saja. Ini pendapat atau penafsiran yang berikutnya. Nah, ada juga penafsiran selain itu yang dimaksud orang-orang munafik Allah padamkan cahayanya nanti di kuburan gelap, benar-benar gelap, atau di siratul mustaqim, benar-benar di siratul mustaqim dia tidak menerima cahaya dan tidak akan bisa berjalan meniti siratul mustaqim, akhirnya jatuh ke neraka. Ini perumpamaan orang-orang munafik. Fa in qulta maka jika engkau mengatakan ma wajhu tasbihil iman bin nur wal kufri bil dhulmah, apa wajah tasbih, apa wajah penyerupaan iman dengan cahaya dan kufur dengan kegelapan? Qultu, maka aku menjawab, wajhu tasbih al iman bin nuri anna nur ablagul asya fil hidayah. Wajah penyerupaan iman, bahwa iman itu dengan cahaya, bahwa cahaya adalah sesuatu yang paling unggul dalam menunjukkan ilal
mahajjatil quswa, kepada tujuan yang paling jauh, wa ila thoriqil mustaqim dan kepada jalan yang lurus, wa izalatul syarati dan menghilangkan kebingungan, wa kadzalikal iman, demikian juga iman, huwa thoriqul wadihu, adalah jalan yang paling jelas, ilallah taala wa ila jinanihi, dan kepada menuju Allah dan juga menuju surganya Allah. Wa syibhul kufri bidzulmah, dan penyerupaan kafir dengan kegelapan, lianna dhalla anit thoriq, karena sesungguhnya orang yang sesat atau orang yang sasar dari jalan al-maslukat yang sedang dia tempuh, fidzulmati, dalam kegelapan, la yazdadu illa hiratan, dia akan tambah kecuali kebingungan. Wa kadzalikal kufru, demikian juga kufur, la yazdadu sahibuhu fil akhirah illa hiratan, la yazdadu, tidak akan tambah siapa sahibuhu, orang yang kufur di akhirat, illa hiratan, kecuali kecuali kebingungan. Dalam balaghah itu ada penyerupaan, saudara. Balaghah itu ilmu bahasa, ada tasbih atau penyerupaan, analogi. Nah, analogi ini namanya tasbih dalam bahasa Arab. Ada empat rukun dari tasbih, ada 4 rukun penyerupaan. Yang pertama ada musyabbih, yang pertama ada musyabbah, kemudian yang kedua ada musyabbah bih, yang ketiga ada adatut tasbih, yang keempat ada wajhus syibih. Di sini ada wajhus syibih yang sedang dibahas ini, wajhus syibih. Contoh misalnya, engkau seperti purnama dalam cahayanya. Nah, itu udah lengkap tuh. Engkau adalah musyabbah yang diserupakan, purnama adalah musyabbah bih yang diserupai. Seperti ini namanya adatut tasbih. Ada kata-kata seperti, yaitu alat atau huruf untuk menyerupakan, pakai seperti, bisa juga laksana atau bagaikan, bisa juga. Kemudian ada wajah syibihnya, wajah syibih. Sisi penyerupaannya apa? Terangnya, dalam terangnya. Jadi lengkap tuh. Engkau seperti purnama dalam terangmu. Jadi lengkap. Nah, ini 4 dalam penyerupaan atau dalam analogi, perumpamaan dalam bahasa. Biasanya buat ini karya-karya sastra, misalnya bahasa indah, itu pasti mengandung 4 ini. Ada musyabbah, ada musyabbah bih, kemudian ada wajhus syibih, ada adatut tasbih. Tapi yang harus ada sebenarnya cuma 2, musyabbah dan musyabbah bih aja. Kadang-kala nggak ada wajh syibihnya, nggak ada juga adatut syibihnya, nggak ada alat seperti, nggak ada pakai sepertinya, nggak ada pakai seperti, dan juga nggak disebutkan bentuk penyerupaannya itu apa. Misalnya saya bilang, kendaraanmu, misalnya kendaraanmu, atau yang tadi aja, engkau seperti purnama, engkau seperti purnama, nggak usah disebutkan dalam terangnya, cukup udah, engkau seperti purnama, orang-orang udah pada tahu. Nah, kadang-kala dihilangkan juga sepertinya, engkau purnama, gitu doang. Engkau purnama, anta syamsun, engkau mentari, anta badrun, engkau purnama, udah gitu doang. Yang penting ada musyabbah, engkau, dan ada musyabbah bih, purnama. Nah, dalam balaghah seperti itu. Kemudian di ayat ini, maka mu'allif menceritakan atau membahas tentang wajah syibih. Kenapa di sini iman diserupakan dengan cahaya, kekufuran diserupakan dengan kegelapan? Terus apa bentuk penyerupaannya atau wajah syibihnya? Wajah syibihnya, kenapa iman diserupakan dengan cahaya? Dalam segi apa? Dalam segi apanya iman diserupakan dengan cahaya? Iman diserupakan dengan cahaya dari segi terangnya, karena cahaya itu pasti bisa membuat orang berjalan lurus dan orang tidak bingung. Pasti kalau ada cahaya tahu mana laci, mana piring, mana asbak,
mana namanya ada cahaya kelihatan semua. Itu penyerupaannya iman seperti itu. Maka orang yang punya iman itu terang semuanya. Ada musibah, iya dari Allah, pasti ada hikmahnya. Ada rezeki, ya dari Allah, ya harus syukur. Kemudian ada sakit, temennya lagi sakit, oh berarti ada jenguk, karena jenguk itu juga termasuk ibadah. Itu namanya iman, terang semuanya terang kalau ada iman. Penyerupaan iman dengan cahaya, karena iman itu bisa menerangi jalannya orang-orang yang mempunyai iman. Dia mau kemana aja, bentuknya apa saja yang sedang ada di hadapan mata dia pasti terang, gak bakal bingung mau ngapa-ngapain aja. Orang iman itu pasti dia mau ngapain aja gak bingung. Sendiri ya dia tetap nyaman, di keramaian dia juga tetap nyaman. Jalan sendirian atau orang jalannya sih rame-rame, ya rame-rame, tapi yang lainnya pada tidur, dia sendiri di mobil, tetap dia akan merasa nyaman. Kenapa? Ada imannya. Dalam kesendiriannya dia bisa alhamdulillah, alhamdulillah. Orang-orang gak pada ngelihat itu jalanan enak banget. Ini kilometer 176, coba lihat, bagus banget pemandangannya. Orang mau pada tidur aja, alhamdulillah lagi, alhamdulillah, terangannya nggak bingung dia. Tapi kalau orang yang nggak punya iman, pasti dia dumel baik dia. Lu tidur aja, lu gue nyetir sendirian lo, enak-enakan aja. Tapi kalau enggak, kalau dia yang ngedumel, menikmati terus karena ada imannya, terang, mau ngapain aja terang, nggak bakal dia kesasar atau nggak bakal dia bingung, ngapain nih gue nih, kayak mati gaya, kayak gabut, nggak punya ini, nggak punya gaya lagi, ngapain gabut banget nih. Nggak, orang beriman pasti terang semuanya. Mau ngapain sendiri dia terang, rame-rame dia terang, musibah dia terang, ada nikmat juga dia terang. Iman itu seperti itu. Iman seperti cahaya dalam menunjukkan pada mukmin, menunjukkan kepada orang beriman, apapun keadaannya itu pasti tidak membuat orang yang beriman bingung, karena ada imannya, ada cahayanya. Beda sama kafir. Kafir atau kufur, kafir itu sebenarnya orangnya. Kufur itu seperti kegelapan. Karena kufur ini kufur ini membuat orang bingung, gelap, bingung dah kita, mana kopi mana gula ya. Pengennya begitu kopi, pengennya rada manis ya, tapi orang namanya gelap, nggak tahuan mana kopi mana gula. Bingung akhirnya. Garam kena juga. Garam pakai kopi, bukan garam pakai gula, ya oralit. Bukan bikin apa-apa itu. Dulu zamannya oralit. Ngalamin nggak paham? Enggak ya. Kalau zaman now nggak ada oralit. Itu semuanya gelap. Ini akan mendatangkan kebingungan. Begitu juga kekufuran itu akan mendatangkan kebingungan. Orang dapat nikmat itu aja bingung. Orang namanya orang kafir, kufur, dia dapat nikmat bingung, kasih harta, maksudnya bingung gimana? Bingung buat apa nih harta? Udah semua kesenangannya semua kesenangan udah semuanya dia cobain. Perempuan yang kayak gimana udah cobain semuanya. Perjalanannya pakai kapal pesiar, pakai yang paling hebat udah dicobain semuanya. Tapi masih ada aja dikasih lagi kenikmatan itu, dikasih lagi pada dia, tapi dia tetap bingung gimana ini cara ngabisinnya. Akhirnya dia coba-coba yang lain. Apa yang dicobain? Dia pakai coba membuat dia coba pakai ekstasi, orang udah habis. Saking gelapnya itu, gelap apa? Kufur. Dia kufur karena kekufuran itu seperti kegelapan, bingung mau ngapain lagi, orang udah semua dicobain semuanya. Jadi dia pakai ekstasi. Makin gelap juga, namanya kufur, nyobain yang lain. Akhirnya semua cewek udah, akhirnya gue pengen nyobain cowok cobain. Kan begitu asalnya begitu. Alhamdulillah. Itu gara-gara gelap. Kekufuran itu gelap. Dia di dunia itu kekufuran itu gelap. Apalagi nanti di akhirat. Di akhirat makin gelap lagi, bingung itu. Nubruk dia mau jalan, mau kemana? Karena tidak ada yang bisa dia jadikan pegangan. Ya gimana mau pegangan, orang semuanya gelap, dia mau pegang apa? Nah ini perumpamaan orang-orang munafik
Ini adalah orang-orang seperti orang-orang kafir, gelap orang-orang munafik itu. Walaupun dia dapat terang, terangnya kita terang korek, saudara, terang korek kan begini. Mati lampu nih, ada gini kan, ada cahayanya, udah gitu doang, segitu doang. Atau zaman dulu itu waktu belum ada listrik, di jamban makanya jamban kelihatan orang lagi rokok, nggak kelihatan mukanya doang, wow, semuanya segitu doang. Rambutnya nggak kelihatan siapa, ya anduknya nggak kelihatan, mukanya doang yang kelihatan, itu juga nggak tahu muka siapa, udah segitu doang tuh cahayanya. Perumpamannya begitu, cahaya orang munafik meskipun ada cahayanya, ya tetap ada memang cahaya, tapi cahayanya itu sangat sedikit dan sementara sifatnya. Orang munafik ini bisa karena memang Allah sudah tunjukkan, artinya sudah Allah bongkar di lisan Nabi Muhammad SAW. Tadi ada penyebutan ala lisannya Rasulullah. Orang-orang munafik itu ketika belum turun ayat, dia masih senang-senang. Orang-orang mukmin, orang Islam nggak pada tahu. Tapi begitu turun ayat tentang orang munafik seperti ini, mulai takut dia. Mereka tahu ternyata Allah ya ada ayat ini, ngerti ternyata Allah ya apa isi hati kita, ngeri. Dan Rasulullah itu tahu nih orang-orang munafik itu yang mana, yang ini Rasulullah tahu. Ada sahabat namanya, saudara, namanya Hudzaifah al-Yamani. Ini disebut dengan sirrun Nabi, rahasia Nabi, karena Nabi Muhammad tidak sembarangan mengungkapkan orang munafik. Walaupun tahu persis Nabi, si anu jadi munafik, Nabi tahu. Tapi orang Nabi nggak diumumin, nggak pernah Nabi ngumumin. Apalagi ditulis di status gitu, si anu munafik, anu enggak, karena Nabi diumpetin sama Nabi. Nabi cuma menyampaikan itu kepada seorang namanya Hudzaifah al-Yamani. Makanya Hudzaifah al-Yamani disebut sebagai sirrun Nabi, rahasia Nabi. Cuma Hudzaifah doang yang tahu, yang lainnya nggak tahu. Sahabat-sahabat yang lain nggak tahu. Jadi kalau ada orang tanda-tandanya udah kelihatan banget dia munafik, cuma pengen dihakimin atau pengen dipersekusi, para sahabat juga takut juga. Kenapa orang Nabi nggak bilang kalau dia munafik? Itu saking jaganya tuh Nabi itu. Kenapa harus dijaga? Ya orang udah syahadat. Orang kalau sudah syahadat udah harus dilindungi, darahnya, keselamatannya harus dilindungi. Meskipun dia hatinya, Nabi tahu betul hatinya itu kufur yang ada, tapi tetap nggak diumumin sama Nabi, dirahasiakan. Nah itu dapat cahayanya itu begitu. Sekarang tetap dikasih cahaya, arti cahaya tadi kayak korek segitu atau kayak puntungan rokok segitu doang. Nanti begitu dibukakan oleh Nabi atau nanti begitu sampai alam barzakh, di kuburan kebuka semuanya, habislah mereka. Nah Hudzaifah al-Yamani ini dia tahu ketika Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat memang tahu kalau satu-satunya sahabat yang dikasih bocoran siapa-siapa aja orang munafik itu Hudzaifah al-Yamani. Yang lainnya nggak ada yang tahu. Makanya setelah Rasulullah wafat, andai ada orang meninggal, orang munafik, diduga munafik, orang meninggal, maka yang dilihat Hudzaifah. Lihatin Hudzaifah sholat nggak nih? Kalau Hudzaifah nggak sholat, berarti munafik. Tapi tetap Hudzaifah nggak ngumumin ini orang munafik, nggak. Tapi pelakunya Hudzaifah. Kalau Hudzaifah nggak sholat, berarti munafik. Karena Hudzaifah yang tahu. Itu sirrun Nabi. Sedemikian santunnya Rasulullah, benar-benar menjaga orang-orang yang sudah bersyahadat, mengakui bahwa dia iman tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, meskipun hatinya kafir, meskipun hatinya ngelawan banget, tapi karena zohirnya sudah syahadat, tetap dilindungi oleh Rasulullah. Padahal mau dibongkar bisa, tapi Rasulullah nggak bongkar itu. Itu santunnya Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, sungguh wahai Muhammad, engkau itu ada di atas akhlak yang sangat luhur. Akhlaknya Nabi itu demikian.
Nah, orang-orang munafik dapat keenakan ini, dapat kenikmatan ini karena Nabi itu bukan orang yang suka menjelek-jelekan atau mengumumkan di depan umum keburukan orang, bukan seperti itu. Ya, orang munafik dapat cahaya ini, dapat cahaya, enak dapurnya, dijamin. Karena kalau udah mengucapkan itu dijamin oleh Nabi nggak bakal dibunuh dan juga keselamatannya akan dijaga. Dapat cahaya ini sekarang doang, tapi nanti setelah di kuburan atau nanti setelah Rasulullah nggak ada dan orang-orang tahu, maka nggak bakal disolatin ya, nggak bakal ya, karena memang ada larangan itu, saudara. Ada larangan wala tusalli ala ahadim mata minhum abada. Jangan engkau solatkan Muhammad satu orang pun dari orang-orang munafik itu, selamanya jangan engkau solatkan. Kalau ayat ini memang namanya ayat surat Al-Maidah apa itu? Bukan, saya lupa surat apa itu. Tapi ini ayat ini ayat jadi ini masyhur atau jadi banyak dipakai waktu ini, waktu pilgub pilgub waktu itu. Jadi beda pilihan, dikira munafik jangan disolatin katanya. Waduh, kacau juga tuh begitu tuh. Padahal itu ayat untuk orang munafik, dan orang munafik itu tadi santunnya Rasulullah nggak pernah diumumkan siapa saja orang munafik itu, nggak pernah diumumkan oleh Rasulullah, benar-benar dijaga. Ini cuma gara-gara beda-bedaan dipakai ayat wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, jangan kau solatin. Memang ada keharaman buat mensolati orang munafik, karena orang munafik itu kafir. Itu zaman Rasulullah, cuma zaman sekarang kan kita tahu. Emang ada ayat yang turun ke ini, ke jurkam menerima wahyu misalnya, atau ada caleg menerima wahyu, wahyunya aja di sini kok. Kan nggak ada yang buat itu, membuat jadiin ayat buat dalil, kan buat dalil kampanye, kan nggak ada yang ayat turun ketika kampanye, nggak ada. Maka nggak bisa ayat wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, itu ayat yang turun kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Waktu Sayyidina Umar bilang, jangan Nabi, jangan sholatin, munafik nih. Nabi diam aja, jangan sholatin, saya nggak mau sholat. Nabi diam aja. Anaknya udah minta, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul minta, ya Rasulullah tolong sholatin, jangan. Tapi akhirnya benar turun ayat itu, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, jangan kau salatkan satu orang pun dari mereka orang munafik selamanya, jangan Muhammad. Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Nah itu memang sudah turun wahyu itu untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi kalau bukan seperti itu, bukan Nabi, yang nggak bisa kita pakai ayat itu. Terus kita pakai yang mana? Kita pakailah santunnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah yang sangat merahasiakan itu, sangat merahasiakan meskipun tahu, dan kita hanya juga, kita pun nggak tahu kan rahasia itu hati orang, nggak tahu. Kita pakai yang mana? Kita pakai zohirnya. Zohirnya dia sudah syahadat, udah Islam, ya Islam aja udah, hukumi dia sebagai seorang muslim. Kalaupun nanti dia ternyata kafir, biarin nanti dia di akhirat dapat kegelapannya. Itu kekufuran diumpamakan sebagai kegelapan, dan iman diumpamakan sebagai cahaya. Wa fi darbil matalil munafiqin binar thalathu hikamin wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.